Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Dugo Yudo. NIM saya 4443198. Saya di kelas 4B, jurusan Ilmu Perikanan, Universitas Sultan Hasanuddin. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih analisis SWOT itu. Nah, di sini analisis SWOT yang saya pakai itu dari jurnal Strategi Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPPP di Tegal Sari, Kota Tegal. Nah, lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas apa itu analisis, bagaimana cara menganalisis SWOT, kita harus tahu dulu sih apa sih analisis SWOT itu. Nah, jadi analisis SWOT itu adalah metode analisis perencanaan yang strategis yang digunakan untuk memonitor dan juga mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk satu tujuan bisnis tertentu. Nah, si SWOT ini merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Lalu, SWOT juga melibatkan penentuan tujuan spekulasi bisnis atau proyek yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung, yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini akan lebih dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga bisa dilihat atau bisa dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspeknya. Jadi slide berikutnya. Nah, dalam analisis SWOT pada jurnal yang saya pakai ini, langkah yang pertama harus dilakukan adalah yaitu mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan Pantai Tegal Sari. Langkah selanjutnya yaitu membuat matriks internal dan eksternal matriks SWOT terhadap faktor-faktor yang diperoleh. Pembobotan, penilaian dan juga penskorsingan dihitung dari data kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Setelah diperoleh skor untuk faktor internal dan skor untuk faktor eksternal, penentuan posisi pelabuhan perikanan pantai Tegal Sari bisa diketahui melalui matriks grand strategy. Langkah terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa diketahui melalui matriks grand strategy. Pada matriks grand strategy diketahui posisi PPPP Tegal Sari. Posisi tersebut menyimpulkan bagaimana strategi yang akan diambil. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa bagian atau SWOT lah istilahnya yang ada pada jurnal tersebut, di mana si jurnal ini telah mengelompokkan beberapa bagian yang dimana itu terdapat termasuk dengan strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Dimana untuk strength-nya sendiri bisa dilihat yaitu yang pertama mempunyai fasilitas pokok, fungsional, dan pendukung yang telah dioperasikan dengan baik. PPPP Tegal Sari terletak di lokasi yang strategis. Yang ketiga, SDM sudah berpengalaman di bidang perikanan. Yang keempat, pelayanan perizinan surat yang mudah. Lalu yang terakhir ada akses ke PPP Tegal Sari karena geografis cukup baik. Nah, kalau ada strength atau kekuatan, pasti dong ada yang namanya kelemahan atau si weakness-nya. Nah, si weakness ini itu fasilitas pokok fungsional dan penunjang yang kurang terawat sama, dan kualitas pendidikan SDM masih rendah sebagai sebesar tidak lulus SD atau lulusan SD dan SMP gitu. Selanjutnya ada opportunity nih atau peluang. Nah, peluang ini dari si strength sama weakness ini teman-teman juga bisa punya ada peluangnya gitu loh. Nah, peluangnya itu pangsa besar perikanan yang potensial, harga ikan stabil cenderung naik, dan meningkatnya jumlah permintaan ikan ditandai dengan meningkatnya jumlah nelayan armada ikan. Nah, terakhir ada threat nih atau ancaman, dimana kalau misalnya kita ada peluang pasti dong nggak mungkin nggak ada ancaman, itu pasti ada ancamannya. Nah, ancaman itu fishing groundnya semakin jauh, sumber daya ikan telah mengalami overfishing, dan terakhir kurangnya kemampuan nelayan dalam penanganan hasil perikanan dari pendaratan, pelelangan, hingga distribusi. Lanjut. Nah, ini adalah gambar dari matriks SWOT, di mana bisa dilihat hubungan masing-masing antara strength, weakness, ataupun opportunity, dan juga threat ya. Nah, kalau di sini nih ada dua gambar matriks SWOT, di mana itu hubungan kekuatan, kelemahan dengan peluang. Nah, bisa dilihat kan, nah, faktor internal itu ada kekuatan, ini kelemahan, sementara faktor eksternal itu ada si peluang. Nah, bisa dilihat ini bagaimana hubungannya gitu lah antara strength dan opportunity. Contoh misalnya ya,
melakukan pembangunan PPP secara agresif dengan segera menambah fasilitas pokok yang fungsional dan penunjang yang belum terpenuhi. Lalu untuk weakness dan juga opportunity-nya, penyuluhan dan peningkatan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi. Jadi kan pada weakness tadi kan ada nih poin di mana kualitas SDM masih rendah dan juga memang terdapat alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Nah, opportunity-nya kan itu harga ikan stabil cenderung naik. Nah, dari si kedua poin tadi itu teman-teman bisa kayak dihubungkan gitu loh. Nah, dengan adanya penyuluhan dan peningkatan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan itu bisa membuat peningkatan produksi atau harga ikan stabil dan juga cenderung naik. Gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada nih analisis SWOT antar kekuatan, kelemahan, dan juga ancaman. Di mana teman-teman bisa lihat faktor eksternal itu adalah ancamannya. Contohnya misalnya ya, pada strength itu kan SDM berpengalaman di bidang perikanan atau letaknya strategis lah ya, atau letak strategis. Sementara pada ancaman itu kurangnya kemampuan nelayan dalam penanganan perikanan. Nah, dari kekuatan ini terdapat beberapa ancaman gitu loh. Dari letak strategis terdapat juga beberapa ancaman. Nah, ancaman itu kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam teknologi penanganan hasil perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan. Lanjutnya pada weakness dan juga threat itu contoh lah ya, terdapat alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Lalu threat-nya atau ancamannya, sumber daya ikan telah mengalami overfishing. Nah, salah satu yang bisa diambil atau bisa dihubungkan itu adalah dengan adanya pelarangan atau pengurangan alat tangkap tidak ramah lingkungan gitu. Begitu juga dengan poin-poin yang ada di selanjutnya gitu. Baik, lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ini adalah analisis scoring faktor internal. Oke. Dimana terdapat beberapa ini internal ya, di mana ada kekuatan dan kelemahan, di mana terdapat ada bobot, nilai dan juga skor. Di mana untuk fasilitas tangkap itu bobotnya 0,12, sementara untuk nilainya 3. Karena kenapa 3? Karena memang fasilitas tangkap itu penting gitu loh. Makanya kenapa 3. Lalu ada kualitas strategis juga bobotnya 0,13, nilai 3. Karena memang ya penting lah kualitas strategis gitu. Lalu SDM pengalaman juga penting, 0,12. Perizinan surat mudah ya sama-sama penting lah ya. Akses geografis yang baik juga sama-sama penting. Nah, nanti dari si bobot sama nilai yang sudah didapat ini untuk mendapatkan si skornya teman-teman dikali aja. Jadi contoh ya, misalnya fasilitas bobot untuk fasilitas lengkap kan 0,12. Nah, nilainya kan 3. Jadi si 0,12 dikali 3 hasilnya kan 0,36. Nah, begitu juga seterusnya sampai nanti kalau sudah sampai di akses geografis yang sudah dikalikan nilainya itu ditambahin jadi hasil 1,59. Untuk kelemahan juga sama aja gitu, maksudnya sama kayak kekuatan strength, di mana teman-teman nyari bobot, nyari nilai, nanti dikali skornya, dijumlahkan gitu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada analisis scoring faktor eksternal. Ini di mana terdapat beberapa peluang ya. Ada di mana eksternalnya terdapat peluang dan juga ancaman, di mana pangsa pasar potensial bobotnya 0,18 dan nilai 3. Itu harga cenderung juga sama, harga cenderung naik itu nilai 3 sama jumlah permintaan ikan juga naik 3. Nanti kalau sudah semuanya teman-teman tinggal kali aja nih skornya. Kalau udah dapat tinggal jumlahkan. Ini dapat 1,9. Sama juga untuk ancaman seperti itu. Teman-teman udah dapat bobotnya, dapat nilainya, itu dikali, skornya tuh dikali. Nah, hasilnya tuh 1,11. Nanti dari 1,9 dan 1,11 ini dijumlahin lagi. Dibagi itu loh. Jadi hasilnya 0,48. Nah, ini adalah matriks posisi strategi SWOT, atau bisa tadi adalah langkah terakhir, yaitu grand strategy ya. Dimana dalam grand strategy ini dibagi jadi 4 kuadran. Dimana kuadran 1 itu adalah hubungan antara weakness dan juga opportunity.
kuadran 1 itu adalah strength dengan opportunity, kuadran 3 itu adalah weakness dan opportunity, kuadran keempat itu adalah weakness dan juga threat, sementara dan kuadran kedua itu threat dengan si strength. Nah, bisa dilihat jika memang teman-teman tadi kan sudah menghitung semuanya, teman-teman juga sudah dapat bobotnya segala macamnya, pas ya teman-teman masukin ke matriks posisi strategi atau sigan strategi ini, dan bisa dilihat di sini dong hasilnya, dimana nilainya itu terdapat pada kuadran 1, berarti kan antara strength dan juga opportunity. Nah, kesimpulannya memang pengembangan PPP 13 hari ini perlu dilakukan karena untuk memberikan keuntungan pertama itu adalah menaikkan atau membuat harga ikan tetap stabil atau cenderung naik, ataupun memberikan istilahnya banyak pekerjaan lah bagi nelayan-nelayan di sana itu. Nah, mungkin sekian aja sih video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.